Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali bermain Manchester United career mode kita, dan di sini bisa dibilang adalah episode terakhir kita memainkan pertandingan di Liga Champions bersama Manchester United, dan tentunya ini adalah menjadi akhir semua kompetisi kompetitif kita di series ini. Dan ya bisa dibilang sangat sedih rasanya juga ya, karena akhirnya udah memasuki final match yang bisa dibilang tadi seperti yang saya bilang itu adalah pertandingan terakhir. Dan sebelum kita memulai, kita bakal cek dulu berita hari ini. Kalian bisa lihat ya, Liverpool di sini berhasil mengalahkan rivalnya. Ini 4-1, hasilnya cukup besar. Ini kalau kita lihat dia 4-1 menghadapi Chelsea. Ini skor yang cukup fantastis sih, besar banget. Dan ini dia, Liverpool berhasil meraih trofi yang kita dapatkan di musim lalu. Ya, tahun lalu kalau kalian ingat ya, kita menang Emirates FA Cup ini, berhasil mengangkat trofinya, tapi tahun ini atau musim ini dimenangkan oleh Liverpool. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap mempertahankan Liga Inggris, mempertahankan trofi Premier League kita, jadi itu bisa dibilang udah cukup oke banget dibanding dengan trofi FA Emirates Cup. Lagian kita udah sering banget memenangkan trofi tersebut, jadi rasanya ya biasa aja kalau kita nggak menang. Jadi ya nggak ada yang perlu disesalkan sih. Oke, dan ini dia untuk Cristiano Ronaldo. Kita coba aja seperti itu, dan di sini kita bakal lihat dulu untuk perjalanan dari semua tim di babak 16 besar ya, sampai ke final. Dan ini dia untuk babak 16 besar. Kalian bisa lihat untuk yang pertama ini ada Manchester United menghadapi Inter, dan di sini kita menang dengan agregat cukup memuaskan, 6-1, besar banget itu. Kemudian Barcelona menang 6-1 atas Leverkusen. Real Madrid juga menang 4-2 atas Leipzig. FC Bayern 7-1, besar banget atas AS Monaco. Kemudian Atletico Madrid menang 6-1 juga atas Arsenal. Ini besar banget juga. Ini Arsenal bukan tim kecil loh, bisa dibantai gitu sama Atletico Madrid. Kemudian untuk Piemonte Calcio kalah 2-0 dari Manchester City. PSG kalah 2-1 dari Milan. Di sini mengejutkan banget AC Milan. Dia berhasil menumbangkan tim sekelas PSG. Kemudian juga Napoli Napoli menang 2-0 atas Liverpool. Di sini juga sesuatu yang mengejutkan, Liverpool gugur di babak 16 besar, dikalahkan oleh Napoli. Dan ada ada 2 tim sih yang mengejutkan ini. Jadi lagi-lagi Milan dan Napoli nih, tim Serie A yang cukup mengejutkan, mengalahkan tim raksasa dari Prancis dan juga dari Liga Inggris. Jadi di sini Paris lagi-lagi mengubur mimpinya dalam-dalam untuk mengangkat trofi Liga Champions. Kemudian di quarter final kita berhasil mengalahkan Napoli dengan agregat 5-1. Kemudian untuk Manchester City sendiri kalah 1-4 dari Atletico Madrid. Gila banget, Atletico kuat banget dia, 4-1. Setelah sebelumnya dia menang 6-1 atas Arsenal ya, sekarang dia 4-1 atas Manchester City lagi. Jadi 2 tim Inggris digugurkan sekaligus, tim besar Inggris. Kemudian untuk Barcelona versus Madrid, El Clasico ini adalah El Clasico tersengit sih. Agregatnya 3-3 dan Barcelona menang tipis atas Madrid, yaitu melalui gol away doang. Kemudian untuk FC Bayern, lagi-lagi Milan membuat kejutan di sini dengan mengalahkan FC Bayern 3-2. Agregatnya cukup tipis, tapi at least Milan berhasil mengalahkan FC Bayern. Kemudian di semifinal kalian bisa lihat kita berhasil mengalahkan Barcelona dengan agregat 5-2, dan AC Milan di sini harus gugur ya, 3-2 dari Atletico Madrid. Tapi good job untuk AC Milan yang udah tembus ke semifinal. Itu udah membanggakan banget, mengingat Milan di relief sekarang ini lagi terseok-seok ya. Di Serie A pun dia kurang jelas, nggak stabil banget. Dan ini dia untuk finalnya, 27 Mei, Atletico di Madrid. Wow. Oke. Jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya. Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Oke. Sangat-sangat menegangkan tentunya ya. Declan Rice ya, kemungkinan bakal main sih Declan Rice ini. Karena sebelumnya kita udah memainkan squad McTominay di laga final match Premier League. Jadi saya bakal coba Declan Rice di sini, walaupun di cadangan nanti saya juga tetap masukin squad McTominay sih untuk jaga-jaga aja gitu loh. Ya ini moralnya agak kurang sih. Kemudian ya kita jawab ini aja. Oke.
Oke ya, Atletico de Madrid final. Ya, Atletico sejauh ini kuat banget. Kalian bisa lihat ya, dia sampai ke final itu bukan melawan tim kecil, Pak. Itu tim besar semua ditumbangin, seperti sekelas City, AC Milan, kemudian juga Arsenal kan. Jadi bukan That's all the time we got today. Thank you. bukan lawan yang bisa dianggap remeh gitu loh. Jadi pastinya ini sangat menegangkan banget, dan kita bakal lihat dulu top scorernya. Oke, dipegang oleh Tim Werner nih. Ya, dipegang oleh, kalau sekali lagi Tim Werner mencetak 1 gol, dia bakal jadi top scorer di Liga Champions. Tapi di sini saya bakal mainkan Cristiano Ronaldo untuk mengangkat trofi Liga Champions nih. Sorry banget untuk Werner yang harusnya mungkin aja kalau kita mainkan di sini dia bakal menjadi top skor top skor Liga Champions. Tapi dia punya kesempatan untuk musim selanjutnya ya. Kalau Ronaldo kan udah nggak ada tuh di musim selanjutnya, dia bakal pensiun, dan Tim Werner masih tetap menjadi striker dari Manchester United. Ya walaupun bukan saya udah nggak lagi melatih istilahnya MU, tapi saya rasa di next season ini dia bakal bersinar banget untuk Tim Werner sendiri. Oke, jadi kita atur dulu untuk line up-nya. Oke, jadi ini aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk striker sendiri masih tetap saya pasang Cristiano Ronaldo di sini di pertandingan final Liga Champions. Kemudian untuk sisi kiri sayap kita saya pasang dulu Daniel James, nanti dia bakal tukar di babak kedua dengan Pulisic. Kalau misalnya staminanya kurang atau kurang bagus mainnya, dia bakal tukar dengan Pulisic. Tetapi saya pakai dulu Daniel James dari awal karena di pertandingan sebelumnya Pulisic udah masuk di posisi winger kita, dan di babak kedua masuk Daniel James, dan sekarang saya bakal ganti. Oke, dan Dybala turun juga sebagai starter pastinya. Ya, jadi kita langsung gas aja ke pertandingan, let's go. Oke, tapi di sini saya siapkan Werner ataupun Rashford untuk mengganti misalnya Cristiano Ronaldo kalau memang kita ada apa-apa sebentar. Misalnya kita tertinggal atau gimana, kita butuh banget Rashford di babak kedua, atau mungkin tim Werner nantinya bakal masuk juga. Jadi kita lihat aja nanti kondisinya kayak gimana. Tapi semoga dengan Cristiano Ronaldo kita udah cukup bisa untuk mengalahkan Atletico de Madrid. Kalau memang nggak bisa, kita langsung tukar dia. Dan sorry banget aja untuk Ronaldo. Walaupun dia bakal pensiun, kita tetap harus mengangkat trofi ini walaupun dia nggak bisa mengangkat trofi ini. Karena dia diganti, misalnya dia digantikan, dan kita harus tetap harus berupaya untuk mengangkat trofi Liga Champions ini. Tapi semoga enggak sih, semoga berjalan mulus rencana kita sejak awal. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions, dan kalian bisa lihat trofi Liga Champions akhirnya berada di depan mata kita. Satu langkah lagi kita bakal mengangkat trofi tersebut dan mempersembahkan untuk Manchester United. Line up dari MU kalian bisa lihat ya, sangat-sangat luar biasa. Untuk siapa namanya ini, Atletico de Madrid ini, di sini masih ada Joao Felix kah? Karena ini udah musim keempat loh, banyak banget perpindahan pemain yang terjadi kan. Oke, masih ada Joao Felix nomor punggung 7. Ada Lukaku juga, oke. Oke, ada Bailey. Ya, dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Manchester United versus Atletico de Madrid. Waduh, ini bajunya agak lumayan mirip-mirip sih, tapi masih bisa dibedakan kok, tenang aja. Oke. Come on MU, kembali kita duetkan Jonathan Tah bersama Langley.
Oke, Daniel James. Oke, Daniel James, come on. Masih Daniel James. Kasih aja ke Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Wow. Di awal kita udah mencetak gol lagi melalui Cristiano Ronaldo. Wah, mantap banget. Saya nggak nyangka di awal banget kita dapat peluang seperti ini, Pak. Waduh. Oke, tenang. Serangan pertama MU nih. Dan langsung membuahkan gol. Yes. Semoga nggak ada kejadian yang menyakitkan sih. Apalagi kalau misalnya Atletico bisa comeback, itu sakit banget, Pak. Oke, Cristiano Ronaldo mantap sekali. Yo Felix. Oke, Koman. Ada Luke Shaw tadi. Daniel James. Waduh. Wah, hampir aja, Pak, tadi. Oke. Koman lagi-lagi. Ada Luke Shaw. Oke, Jonathan Tah. Bagus sekali, Pak. Astaga. Kasih aja ke Daniel James tuh. Come on. Oke. Ayo, come on Daniel James. Oke, cepat sekali, Pak. Cepat sekali, come on. Ayo. Coba crossing. Astaga. Nah, Bruno Fernandes kasih ke Frenkie de Jong. Nah, Ronaldo. Aduh. Oke, kasih ke belakang aja tuh. Coba crossing sana. Astaga, naga. Corner ya itu. Oh, di bala eksekusi. Sana ada Ronaldo lagi. Cristiano Ronaldo. Daniel James. Bisa aja ke Jonathan Tah. Balik ke belakang aja dulu. Oke. Coba tarik ke belakang dulu pemain-pemain Atletico nih. Come on, sini. Yo Felix. Sini, Yo Felix. Aduh, nggak ada yang maju lagi. Oke. Luke Shaw. Declan Rice. Come on. De Jong balik ke belakang lagi. Oke, Bruno Fernandes. Oh my. Hampir aja gol. Itu tipis di atas Mister Gawang sih tadi. Tipis sekali, Pak. Jan Oblak. Luke Shaw. Koman yang dapat, Pak. Saul. Oke, lagi-lagi Koman. Ada De Jong di sana. Lemar. Thomas Lemar kasih Leho. Sama kasih Leho kayak ini. Mantan pemain AC Milan. Oke, Luke Shaw mantap sekali. Come on. Oke, santai aja MU. Awan Bisaka. Bruno Fernandes kasih. Oke. Come on Bruno Fernandes. De Jong. Astaga, De Jong. Nice, Lenglet tuh. Kasih aja Daniel James, mantap, kosong banget itu. Daniel James, come on. Daniel James. Oh. Wah. 2-0. Entah ada apa dengan Atletico de Madrid ini. Kayaknya terlihat sangat mudah banget kita menembus pertahanannya dan belum ada serangan-serangan yang bisa dibilang berbahaya dari Atletico de Madrid sejauh ini. Apakah final ini cukup mudah untuk United? Ataukah bagaimana? Ataukah Atletico punya senjata pamungkas yang mereka bisa andalkan pada saat lagi tertinggal kayak gini? Itu ada Lukaku padahal loh. Oke, Thomas Lemar. 2-0 di menit 30. Waduh. Bagus sih unggul kita, cuman mungkin agak gimana juga melihat Atletico kayak gini. Oke, Frenkie de Jong.
Coba aja shooting mungkin De Jong. Oh, dan mungkin bagi kalian, bang, itu difficulty-nya naikin bang, itu harusnya pakai yang lebih tinggi lagi bang, biar nggak mudah lah. Ini kita aja keteteran pak pakai legendary. Ini memang ada masanya gitu loh, kayak difficulty tertentu itu dia kayak terlihat mudah dan kadang juga langsung terlihat sulit gitu. Jadi nggak, apa namanya, contohnya pada saat kita lawan tim-tim kecil, lawan Bournemouth itu kita malah kesusahan pak. Neil James, oke, Bruno Fernandes. Nah, Luke Shaw kasih ke tengah, ada Cristiano Ronaldo dan Bailey menyelamatkan gawang dari Atletico de Madrid. Paul Dybala, corner kick di sana, ada Jonathan Tah. Oh, bukan Jonathan Tah, Langley ya. Daniel James coba syuting, Daniel James. Aduh, lengket banget di tangannya Oblak. Atal. Nah, Daniel James, oke, mantap sekali. Atal, Allah. Mau kemana kamu Oblak? Lah. Oblak. Oke, Bruno Fernandes. Nah, kasih ke sisi kiri lagi Daniel James tuh. Coba crossing lagi, Cristiano Ronaldo di sana, dan Gimenez bisa melakukan defensif dengan sangat baik tadi, membuang bola ke depan dan kasih aja ke De Jong. Balik lagi ke Declan Rice tuh. Declan Rice, astaga, nah, Declan Rice. Oke, Declan Rice kasih Bruno Fernandes balik lagi ke Declan Rice tuh. Come on. Paul Dybala, come on, Paul Dybala. Astaga, naga, hampir aja 3-0 cuy. 3 menit tadi timenya, lagi masih didapatkan oleh pemain MU bolanya cuy. Come on. Nice. Cristiano Ronaldo dan astaga. Oh, Black. Udah habis ini. Oke, jadi itu dia halftime result. Cukup mengejutkan pertandingan final ini. Kalian bisa lihat ya, penguasaan bola kita 61%, sementara Tottenham lagi. Sementara Atletico Madrid ini 39%, kita punya 6 shot, 2 gol. Ini, aduh. Mudah sih ini, agak mudah ya. Ini kayak bukan final Liga Champions aja, Pak. Malah lebih sengit tadi pas menghadapi Watford. Pertandingan kemarin kan. Oke. Daniel James. Ayo, come on. Oke, Daniel James saja ke Luke Shaw. Halah, Luke Shaw. Aduh, Pak. Koman, Newhouse. Oke, Atal. Koman lagi. Atal lagi. Koman lagi. Nah, Luke Shaw. Sit, habis lagi out maksudnya. Aduh, luka aku lagi. No. Jonathan Tah. Good job. Koman, Atal. Ya, kenapa tuh, Sid? Oke, Jonathan Tah. Kasih aja ke Langley. Nah, oke. Good job. Paul Dybala, come on. Dybala, ayolah. Dybala. Oh. Aduh. Saul, nah. Astaga, no. Kurang tenang tadi boy untuk merebut bola, harusnya lebih dikontrol dengan baik. Dulu ke aku lagi di sana. Offside ternyata ya. Oke. Offside. Oke, bentar. Saya ganti wingback kita dulu ya. Sini saya ganti Luke Shaw dengan Deo Dalot. Kemudian bisa kita ganti dengan Joshua Kimmich. Oke, sepertinya kita udah nggak butuh ganti penyerang lagi sih ini. Oke. David De Gea.
nggak terlalu bekerja keras hari ini. Ya udah alot. Daniel James, come on. Oke, nice. Nice Daniel James, come on, mantap banget. Nah, Bruno Fernandes. Bruno, oh my god. Astaga, offside ya? Aduh, offside, Pak. Woi, De Jong kenapa tuh? Saul. Kasih saja ke Neuhaus, Lemar di sana. Tapi ada Joshua Kimmich tentunya. Stamina baru masuk dan ya. Oke, kasih ke Kimmich tuh. Astaga, kehilangan bola lagi Frenkie De Jong. Koman lagi-lagi udah menit 66 ini sepertinya berjalan mulus sesuai dengan rencana kita memenangkan Liga Champions. Semoga. Oke. De Jong kasih langsung ke Daniel James. Come on Daniel James. Tuh coba crossing tuh. Ada Paulo Dybala di sana. Dybala. Astaga. Umpan crossing kita gagal mulu, Pak. Ini gagal berbuat gol. Fernandes. Saya Cristiano Ronaldo. Oh. Declan Rice. Oke. Oke. Declan Rice, no. Aduh, gila Oblak. Gampang banget itu loh. Nangkap tendangan dari pemain MU. Lagi-lagi dikasih oleh Manchester United. Dalot. Nah, Ronaldo. Waduh, dikit lagi Ronaldo. Nah, lagi-lagi kan. Coman. Neuhaus. Woi, aduh. Lukaku. Ini belum ada ini sih umpan-umpan crossing dari Atletico di Madrid. Harusnya mereka lebih mengandalkan umpan-umpan crossing kan, mengingat ada Lukaku di sana juga. Aubameyang masuk. Oke. Lukaku diganti langsung. Joshua Kimmich. Wih, ditarik-tarik. Oh, jangan coba-coba, Pak. Nggak bisa kamu ngalahin Kimmich. Buang aja, boy. Oke, udah menit 80 nih. Alah, Joao Felix sekarang. Ada Joshua Kimmich sana, tentunya nggak bakal mudah dilewati oleh Joao Felix, Saul, Thomas Lemar. Aduh. Kasih Leho, kasih ke Lemar lagi-lagi, kasih Leho. Oke, coba crossing mereka. De Jong sekarang, kemana Frenkie De Jong. Oke, kemana De Jong. Nice banget, De Jong. Oke. Langsung kasih aja trouble Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. De Jong. Aduh, what the hell. Lagi-lagi dapat oleh Kimmich, kasih ke Paul Dybala, balik ke Bruno Fernandes, kasih ke aduh Saul. Nah, oke. Declan Rice, ayo Declan Rice, come on. Paul Dybala kosong di tengah nih. Astaga. Nggak ada sih, nggak ada perubahan permainan dari ini Atletico di Madrid. Oke, pertandingannya kurang seru sih. Tapi ya bagaimana lagi, Pak, ini emang udah kayak gini gitu loh. Nggak ada perlawanan sebenarnya dari Atletico. Tapi ya udahlah, karena bagaimana lagi, Pak, udah AI-nya EA Sport memang kayak gini dan kita berhasil memenangkan Liga Champions dengan sangat-sangat mudah menurut saya. Ini mudah banget untuk pertandingan final gitu loh. Lebih sulit menghadapi kemarin kayak mungkin sebelumnya Barcelona. Ya iyalah, pastinya lebih unggul Barcelona dong. Cuman maksud saya karena Atletico di Madrid ini sampai di final dia juga kelihatannya kuat banget karena dia berhasil ngalahin kayak tim-tim besar seperti City, Arsenal, kemudian berhasil ngalahin Milan. Jadi saya pikir dia kuat banget gitu loh. Ternyata ada yang salah kayaknya dengan Atletico di Madrid nih. Oke, dan kalian bisa lihat selebrasinya ya. Kalian bisa lihat sekali lagi Cristiano Ronaldo bakal mengangkat trofi Liga Champions. Jadi dua pertandingan terakhir kita menjadi
hal yang paling menyenangkan pastinya untuk Ronaldo dan kawan-kawan karena dia mengangkat 2 trofi sekaligus dalam 1 bulan terakhir ini. Dan ini dia, Liga Champions akhirnya di tangan Manchester United. Oke, nikmati aja dulu selebrasinya, gila. Saya nggak percaya sih sebenarnya. Untuk memenangkan Liga Champions saja kayaknya agak gimana gitu. Apalagi ini kita menang dengan sangat mudah gitu. Jadi di final apa ya? Jadi kayak kurang greget aja gitu loh. Oke. Ya, jadi itu dia. Wow. Dan Daniel James dapat rating tertinggi 9,5, bayangin aja Pak. 9,5 ya. Ronaldo 9,0, oke. Dan kalian bisa lihat Atletico tampil buruk banget bisa dibilang menurut saya. Gak ada shoot sama sekali. Gak ada peluang sama sekali. Kemudian possessionnya pun 46%. Jadi, waduh. Ya, tapi nggak apa-apa, kita syukur aja karena kita berhasil menang, karena itu yang target kita. Ya urusan mereka tuh, kalau misalnya Atletico memang salah pakai formasi atau gimana ya urusan mereka gitu loh. Nah ini dia Manchester United, yes, final Liga Champions akhirnya menjadi milik United, trofi Liga Champions-nya. Aduh, mantap banget. Oke. Just a couple of questions for you. Post match yang terakhir kita bersama Manchester. Ya, saya cukup terkejut memang ya untuk kemenangan kita di apa namanya. Ya kalau menang sih saya expect memang kita menang, cuman maksudnya kalau dengan sangat mudah kayak gini enggak sih, karena difficulty-nya masih tetap sama. Ada yang salah sih sebenarnya dari strategi Atletico di Madrid pastinya tadi. Ada yang salah sih. Terlihat juga dari cara permainannya mereka itu ngapain ini apa namanya. Dia kurang mengandalkan striker mereka tuh, tinggi badan dan kekuatan dari Romelu Lukaku. Oke, jadi itu dia guys untuk final match kita, dan untuk episode ini ya episode yang sangat-sangat spesial pastinya. Jadi episode terakhir juga bisa dibilang ya untuk Manchester United. Tapi mungkin saya bakal adain next episode mungkin untuk ini ya, untuk apa namanya, melihat Ronaldo pensiun ini kayak gimana sih sebenarnya saya penasaran juga kan untuk Ronaldo itu sendiri. Tapi untuk Manchester United kayaknya udah selesai sampai di sini sih untuk episodenya. Tapi nanti bakal ada lagi untuk melihat Ronaldo pensiun misalnya kan, kalau ada ya. Kalau nggak ada kayak cutscene gitu melihat Ronaldo pensiun, ya mungkin nggak ada episode selanjutnya. Cuman kalau misalnya ada, iya misalnya saya kan baru pertama nih main FIFA 20, jadi saya nggak tahu pemain pensiun itu gimana, apakah ada pertandingan spesialnya kah atau gimana, ada atau dikasih cutscene kah atau gimana ya. Kalau di PES kan ada tuh yang main di akhir musim melawan pemain-pemain yang udah pensiun kan gitu. Jadi ini saya nggak tahu gimana, tapi ya kita lihat dulu aja. Untuk semua kompetisi terakhir hari ini kita dapat duit ini 19 juta euro, mantap banget. Dan ya untuk apa namanya, beritanya kalian bisa lihat nih untuk MU. Dan di sini De Jong loh yang foto dengan trofi Liga Champions. Oke.
Europa League win Tottenham ya. Wow. Oke. Jadi yang menang trofi Europa League ini Tottenham Hotspur. Oke, congratulations untuk Hotspur. Jadi dua tim Premier League berhasil mendapatkan trofi masing-masing, satu Liga Champions, satunya lagi Europa League. Dan ya di sini kita bakal lihat dulu ya, untuk pertama kita bakal cek dulu kompetisi Liga Inggris ya. Kemudian kita lihat kita selisih 2 poin dari Liverpool. Manchester City ada di posisi ketiga dengan 86 poin. Chelsea juga sama, oke segitu banget nih persaingan, tapi finish di posisi ketiga ya City. Kemudian posisi kelima Tottenham ya. Jadi Arsenal gagal masuk ke Europa League maupun Champions League musim depan. Everton di posisi ke-7, Wolves 8. Kalian bisa lihat untuk wow, ternyata Watford ini masuk di ini ya, terdegradasi dia. Nah, ini yang kalian bisa lihat tadi waktu menghadapi Watford itu memang kayaknya ada sedikit perlawanan dibanding pada saat kita menghadapi Atletico, padahal sama aja difficulty-nya gitu loh. Jadi agak kacau memang sih difficulty-nya EA ini. Kemudian top score, kita bisa lihat ya, top score di sini Cristiano Ronaldo udah dari kemarin kan udah fix top score-nya, cuman di sini saya mau kasih lihat semua lagi kepada teman-teman semua. Untuk Cristiano Ronaldo 29 gol, dia udah mendapatkan sepatu emas ya. Kemudian di posisi kedua ada Mohamed Salah 24 gol, lumayan ya, selisih 5 gol kan. Haller posisi ketiga dengan 21 gol. Ini kalau kalian lihat ya, Ronaldo match-nya ini 28 doang, Pak. Dan dia berhasil mencetak 29 gol. Artinya bisa dibilang tiap match dia bisa mencetak 1 gol, mantap banget. Ya, Rashford posisi 15 dan lain-lain ini. Kemudian kita cek dulu asisnya dipegang oleh siapa nih ya? Aduh, dikit lagi sama, Pak. Sama. De Jong sama ini si pemain Chelsea siapa namanya? Bergwijn ya. Pokoknya itulah. 17 asis. Tapi sebenarnya menurut saya lebih unggul si De Jong sih, karena De Jong mainnya cuma 31 match. Sementara pemain Chelsea ini 38 match. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih unggul De Jong sih. Kemudian untuk kompetisi lain, Community Shield ada asis si Gomez. Top scorernya Kimmich. Oke, kemudian untuk Emirates FA Cup nih. Top scorernya dipegang oleh pemain Crystal Palace dengan 7 gol, Calvert-Lewin ya. Kemudian ada Sadio Mane juga dari Liverpool 6 gol. Untuk asisnya sendiri Mohamed Salah dan Sadio Mane. Waduh, pemain Liverpool lagi mendominasi banget nih. Kemudian kita cek lagi kompetisi berikutnya. Apalagi nih, Carabao Cup. Oke, Carabao Cup yang jadi top skor di sini adalah pemain Manchester City yaitu De Bruyne. Kemudian ada Salah juga, sebenarnya sama sih ini. 4 gol. Dan Blackburn Rovers juga ada Duck tuh. Asisnya dipegang oleh pemain Norwich City, Idah. Kemudian lagi-lagi Sadio Mane dan Mohamed Salah. Pemain Liverpool lagi ini sih Arsenal Cup ya, yang sebelumnya ini Ronaldo asis. Kemudian Gomez juga, Karim Benzema, top skorernya dari The Piemonte Calcio, Neres. Dan ada Ronaldo juga di posisi kedua. Oke. Apalagi nih, UEFA Super Cup. Oke. UEFA Super Cup dan Champions League, kalian bisa lihat ya. Tim Werner dengan 10 gol, dia jadi top scorer di posisi pertama, dia mantap banget. Kemudian untuk asis lagi-lagi dipegang oleh Tim Werner dengan 5 asis ya. Ada juga Bruno Fernandes dan De Jong. Waduh, 3 pemain Manchester United di top 3. Wow, luar biasa. Oke, kemudian kompetisi selanjutnya Europa League. Ini kita cek dulu Europa League ini. Top scorernya dipegang oleh Tutino dari Borussia Mönchengladbach. Kayak ini susah banget disebut namanya. Kemudian asis ada Goretzka dari Chelsea. Oke. Itu dia aja untuk kompetisinya, dan kita bakal lihat dulu untuk liga-liga lain. Liga Inggris kan udah tadi tuh. Kita mungkin cek dulu di liga mana nih? Bentar, Liga Prancis mungkin kali dulu. Nah, ini dia Liga Prancis. Kita cek ya, PSG kembali. Nah, itu kalian bisa lihat, ini nggak wajar banget. Masa iya nggak pernah kalah, Pak? Kalah nggak pernah, 0 imbang juga nggak pernah. Jadi menang semua 38 pertandingan, gila banget. Poin 114.
Di posisi kedua ada Olympique Lyon nih. Oke, AS Monaco posisi ketiga, dan kita bisa lihat untuk posisi terbawah ini ada Nimes Olympique. Oke. Kemudian, aduh, kenapa saya X tadi? Bentar. Oke, udah tadi Liga Prancis, kemudian kita masuk ke Bundesliga aja. Kita cek aja liga-liga besar ya. Oke, wah, Leverkusen yang berhasil juara ternyata. Oke, dengan nggak pernah kalah. Gokil sih Leverkusen nih. 86 poin, 34 pertandingan, menang 26 kali, nggak pernah kalah. Cuman imbangnya doang yang banyak 8, Pak. Dia kemudian Dortmund sendiri di posisi kedua. Ini gue jauh banget untuk Dortmund juga berhasil di atas FC Bayern nih. Jadi beda selisih 1 poin dari FC Bayern. Kemudian Leipzig di posisi keempat, oke. Ada Wolfsburg juga, ada Frankfurt. Kemudian kalian bisa lihat di posisi terbawah ini Düsseldorf ya. Oke, mantap sekali untuk Leverkusen. Congratulations karena berhasil memenangkan Bundesliga. Kemudian kita cek dulu untuk Serie A sendiri. Ya ini sih. Piemonte Calcio pastinya. Dengan gak pernah kalah juga, imbang 3 kali, 35 kali menang. Kemudian mengumpulkan poin 108 poin. AC Milan di posisi kedua, oke. Luar biasa 9. Setidaknya dia cukup jauh poinnya dibanding rival sekotanya dia, Inter Milan ya. 32 poin. 38 poin berhasil dia kumpulkan. Bukan 101 Pak poin. Itu yang sebelah sini yang saya lihat tadi itu 38 itu. Ini sih pertandingannya kan. 38 pertandingan. Aduh, ini salah nyebut tadi, sorry. Untuk Inter sendiri 93 poin, dia 5 kali kalah, 3 kali imbang, 30 kali menang ya. Kalau Milan cuma sekali doang kalahnya, imbang ada 5. Di posisi keempat AS Roma, oke. AS Roma cukup mengejutkan juga posisi keempat dengan berhasil mengumpulkan 91 poin, selisih 2 poin doang dari Inter. Napoli di sini posisi kelima, oke. Napoli, kalian bisa lihat untuk posisi terbawah ini ada Benevento. Nggak ada poin Pak dia. Ada Pak, 4 poin ya. Kemudian di Liga Belanda nih, kita lihat Ajax, oke. Ajax dan PSV sama sih, ini tim-tim besar semua memang di Liga Belanda, jadi nggak heran lah kalau mereka juara. Ini masing-masing mereka 1 kali kalah. Kalau Ajax sendiri mengumpulkan 95 poin, sementara PSV mengumpulkan 91 poin. Cukup sengit sih. Ini selisih 4 poin doang. Kemudian di posisi terbawah ini ada Walcik ya. Oke, menarik. Nah, kita cek ke La Liga nih. Kalau Liga NOS ini siapa nih? Benfica, oke. Kemudian Porto juga. Sporting. Oke. Kalau Benfica ini dia mengumpulkan 90 poin. Porto 88. Saya pikir Porto yang juara, ternyata bukan. Oke, La Liga nih. Siapakah? Atletico de Madrid. Oke, jadi hampir aja nih Atletico de Madrid memenangkan La Liga, memenangkan juga Champions League. Oke. Wow, luar biasa. Congratulations untuk Atletico de Madrid berhasil mengalahkan Madrid, kemudian juga FC Barcelona ya. Dia berhasil mengumpulkan 103 poin dengan total kemenangan ini 34 kali, imbang sekali, 3 kali kekalahan. Sementara untuk Real Madrid sendiri punya 100 poin, 2 kali kalah, 4 kali imbang. Jadi Madrid cuman kalah di 4 kali imbangnya nih. Dia punya 4 kali imbang, 32 kali menang. Sementara FC Barcelona 96 poin, 2 kali kalah, 6 kali imbang, 30 kali menang. Waduh, Sevilla di posisi keempat dengan 82 poin, oke. Dan kita lihat yang terbawah siapa nih? Yang terbawah Oviedo, oke. Jadi Oviedo di posisi terbawah. Dan apalagi kita cek ini, udah nggak ada sih ya. Udah nggak ada, dan itu aja mungkin yang bisa kita cek di sini. Oke, kita bakal cek juga untuk finance kita ya. Finance transaction kita, transaction, pokoknya itulah. Oke, di sini masih tetap Ronaldo memegang penjualan tertinggi. Jadi penjualan baju kita nih Ronaldo dan De Jong turun nih. Ya, kemarin kan kalau nggak salah Ronaldo, De Jong sama Bruno Fernandes. Sekarang Ronaldo, Rashford dan Bruno Fernandes. Tapi wajar juga Rashford karena sejauh ini beberapa pertandingan terakhir itu Rashford menunjukkan performa yang luar biasa bagus, Pak.
dia mantap banget, wajar aja kalau misalnya dia lagi naik daun gitu loh. Oke, kemudian apa lagi yang kita cek ini ya? Itu aja mungkin sih. Jadi kita akhiri dulu untuk episode hari ini, dan kalau misalnya ada nanti cutscene gitu untuk Ronaldo atau gimana, itu saya bakal perlihatkan ke teman-teman kita, tapi ke teman-teman semua. Tapi bisa dibilang ini adalah episode terakhirnya Manchester United, karena kita udah memenangkan Liga Champions dan pertandingan sudah selesai. Apalagi yang pengen dilihat, tinggal pengen lihat Ronaldo pensiun aja nih di musim depan, karena kalau misalnya ada cutscene-nya. Oke, jadi itu dia aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan juga saya tahu ini mungkin agak sedikit yang menonton dari awal sampai habis sih. Jadi mungkin di sini saya mau kasih info sedikit, bocoran sedikit, kalau nanti ada satu video yang khusus membahas mengenai teman-teman semua yang udah istilahnya menemani saya gitu loh, dari series ini berjalan di awal, dari waktunya saya masih belum 1000 subscriber, waktunya masih awal banget saya terjun di bidang ini, di bidang konten kreator game sepak bola. Ya kalian tahulah, untuk series Manchester United ini adalah series pertama saya di FIFA 20. Jadi ini tentunya sangat-sangat berkesan untuk saya sendiri, dan ya nanti kalian lihat aja video apa yang bakal saya upload selanjutnya untuk membahas masalah pengikut setia istilahnya ya, pengikut dari awal gitu, dari saya sebelum 5.000 subscriber kayak gini. Sebelum, bisa dibilang ini udah lumayan banyak kan, udah lumayan 5.000 subscriber dibanding di awal kemarin yang masih 10, 20, 30 subscriber. Itu udah jauh banget lah perbedaannya lah. Jadi itu aja pokoknya, tunggu aja nanti. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Glory, glory Manchester United.